Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Park Ala Brown 1982. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang model yang mengalami tindakan enak-enak dari sang sutradara. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang difoto-foto untuk menjadi seorang model. Wanita itu bernama Minjung. Di sini, Minjung diminta untuk berfoto dengan keadaan gilbuk. Wah, modus kameramen nih. Namun, sepertinya Minjung tidak begitu menikmati posenya. Karena terlihat jelas dari raut wajah Minjung yang bete. Scene berganti kepada Minjung yang terlihat sedang menemui seorang pria yang bernama Joduki. Di mana Joduki sendiri adalah orang yang akan memberikan kontrak kerja kepada Minjung. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya Minjung menyetujui kerjasamanya dengan Joduki. Keesokan harinya terlihat Minjung yang mulai pemotretan. Di situ dia diminta untuk berpose lebih seksi lagi. Tapi Minjung yang baru pertama kali menjelajahi dunia model, dia terlihat masih sangat kaku. Entah mengapa, tiba-tiba si kameramen membisikkan sesuatu ke Joduki. Di saat mereka break, Minjung pun diajak ngobrol oleh Joduki. Tak selang beberapa lama, kini tinggal pemotretan sesi kedua. Sekarang, Minjung menggunakan pakaian yang lebih seksi lagi. Minjung pun dipaksa untuk berpose dengan sangat hot. Sampai-sampai dia menangis. Karena sebenarnya Minjung gak sanggup melakukan itu. Tapi karena dia sudah terikat kontrak, jadi apalah daya, Minjung pun menuruti arahan-arahan dari si kameramen. Setelah selesai pemotretan, Minjung ngobrol bersama Joduki. Dia ngomong tentang keluhannya dalam pemotretan tadi. Namun, Joduki meyakinkan Minjung kalau dia akan menjadi model yang sangat terkenal. Di saat pulang, Minjung terlihat dijemput oleh pacarnya. Di situ, pacar Minjung menanyakan bagaimana pemotretannya tadi. Minjung yang gak mau kalau pacarnya tahu apa yang terjadi sebenarnya, dia pun berbohong kalau semuanya baik-baik saja. Sesampainya mereka di rumah, karena udah sama-sama kebelet, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Beberapa tahun kemudian, terlihat Minjung yang lagi mewawancarai seorang wanita. Dia ingin wanita ini menjadi pemain dalam film yang sedang dibuatnya. Scene berganti pada Minjung yang sedang memberikan arahan-arahan kepada para pemainnya di lokasi syuting. Di mana aktor Minjung sendiri bernama An So-hee, yang tentunya menjadi lawan main dari si seksi Yoo Jung-i. Namun, karena adegannya yang kurang sesuai, Minjung pun menghentikannya. Akhirnya, dia menghampiri Yoo Jung-i dan An So-hee. Minjung pun menegur Yoo Jung-i agar lebih fokus lagi dalam berakting. Setelah selesai syuting, mereka terlihat lagi berkumpul. Di situ, Minjung dan rekan kerjanya sedang membicarakan tentang proses syuting tadi. Di sisi lain, Yoo Jung-i terlihat sedang asik ngobrol dengan seorang pria yang bernama An Nam-dong. Minjung yang melihat itu, sepertinya dia sedikit cemburu. Kemudian, Minjung dan Yoo Jung-i pun terlihat pulang bersama. Sambil ngobrol-ngobrol, Yoo Jung-i mengajak Minjung untuk minum-minum terlebih dahulu bersama An Nam-dong. Scene berganti pada mereka bertiga yang lagi ngobrol-ngobrol sambil minum-minum tentunya. Karena Minjung merasa lelah, jadi dia memilih untuk pergi ke kamar terlebih dahulu. Dan menyisakan Yoo Jung-i dengan An Nam-dong. Tadinya si An Nam-dong ini juga hendak pergi. Namun dia dicegah dan dirayu-rayu oleh Yoo Jung-i yang sudah mabuk berat. An Nam-dong pun tidak mau menyia-nyiakan hal itu. Dan mereka akhirnya pergi ke kamar Yoo Jung-i. Minjung yang penasaran dengan mereka berdua, dia pun terbangun dari tidurnya dan menuju kamar Yoo Jung-i. Di dalam kamar, An Nam-dong yang melihat tubuh Yoo Jung-i sangat aduhai menggoda, dia pun tidak bisa lagi menahan hasratnya untuk mencicipi serabi hangat milik Yoo Jung-i.
dan terjadilah enak-enak di situ. Sementara dari balik pintu, terlihat Minjung yang sedang menguping adegan mereka berdua. Minjung yang memang lama nggak dijamah, dia pun menjadi iri saat mendengarkannya. Keesokan paginya, saat Jujungi terbangun dari tidurnya, dia sangat terkejut karena dia sudah tidak menggunakan pakaian apapun. Dan tentunya ada Anamdong di sampingnya. Yu Jung-i pun langsung terlihat sangat kesal. Tak selang beberapa lama, Yu Jung-i pun bercerita kepada Minjung kalau dia habis enak-enak dengan Anamdong. Scene berganti pada Minjung yang sedang berdiskusi dengan kameramennya. Mereka sedang membahas tentang lokasi syuting berikutnya. Siang harinya terlihat mereka yang sedang mulai syuting lagi. Namun kali ini Yu Jung-i masih sama, karena dia tidak fokus dalam berakting, yang menyebabkan si kameramen sedikit marah dan langsung pergi. Di saat Yu Jung-i sedang berjalan, tak sengaja dia mendengar si kameramen yang lagi membicarakan dirinya. Yu Jung-i pun dibuat sangat kesal karenanya. Di saat Yu Jung-i dan Minjung lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang seorang pria yang merupakan teman dari Minjung. Pria ini bernama James. Di situ Minjung pun memperkenalkan Yu Jung-i kepada James. Kemudian dilanjut mereka bertiga yang lagi minum-minum bersama. Minjung yang kebelet pipis, akhirnya dia pergi ke toilet terlebih dahulu. Sementara Yu Jung-i dan James menggunakan kesempatan itu untuk saling bertukar nomor telepon. Saat Minjung kembali, mereka berdua bertingkah seolah-olah tidak ada apa-apa. Scene berganti saat James mengantarkan Yu Jung-i dan Minjung pulang. Yu Jung-i yang emang sudah mabuk berat, dia hampir saja menyosor James. Namun dipisahkan oleh Minjung. Akhirnya Minjung pun langsung membawa Yu Jung-i masuk ke rumah. Entah mengapa saat di rumah, tiba-tiba Minjung masuk ke kamar Yu Jung-i. Melihat Yu Jung-i yang sudah teler, dia pun langsung menggepreng-geprengnya. Minjung yang emang sudah ingin sekali membuat hangat serabi miliknya, dia pun langsung melakukan enak-enak di situ. Pagi harinya, saat Yu Jung-i terbangun, dia bingung kenapa bisa dirinya tidak menggunakan pakaian. Saat sedang kebingungan, Minjun datang dan mencoba berbohong kalau itu semua adalah ulah dari James. Yu Jung-i pun menjadi kesal dan pergi. Oh, ternyata semalam itu Yu Jung-i nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Minjung yang kebingungan, akhirnya dia menelpon James untuk datang ke rumahnya. Sesampainya James di sana, Minjung mengatakan kalau dirinya telah membohongi Yu Jung-i dengan ngomong bahwa James telah mengenakan Yu Jung-i semalam. James yang kesal mendengar hal itu, dia pun ngomong kepada Minjung, bukankah itu semua adalah ulah darinya? Dan memaksa Minjung untuk mengakuinya. Namun, Minjung tidak mau melakukannya. Akhirnya, James memberikan sebuah peringatan kepada Minjung dengan meminta enak-enak kepada Minjung. Dan terjadilah enak-enak di situ. Setelah enak-enak, James pun pergi meninggalkan Minjung dengan perasaan kesal namun senang. Karena dia berhasil memberikan sebuah peringatan kepada Minjung yang membuat dirinya enak. Kemudian terlihat James yang sedang menelpon Yu Jung-i untuk mengajaknya ketemuan. Di saat James dan Yu Jung-i ada di sebuah kafe, James mengatakan semua yang telah dilakukan Minjung kepada Yu Jung-i. Yu Jung-i pun terlihat sangat aneh mendengarkan hal itu. Akhirnya, James pun mengantar Yu Jung-i untuk pulang. Sebelum berpisah, James ngomong ke Yu Jung-i kalau dirinya merasa kesepian, dia bisa datang saja ke rumahnya. Scene berganti pada Yu Jung-i yang lagi di kamarnya. Sambil mainin gunung aktifnya, dia teringat akan perkataan James tadi. Yang akhirnya kita diperlihatkan kepada Yu Jung-i yang mendatangi rumah James. Karena udah sama-sama kepengin, mereka pun mulai bercumbu-cumbu mesra dan terjadilah enak-enak di situ. Keesokan harinya terlihat Yu Jung-i yang sedang bertemu dengan Minjung. Di situ Yu Jung-i ngomong kalau dia telah memutuskan untuk berhenti menjadi aktor dalam film yang dibuat oleh Minjung.
Yu Jung-i juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui tentang semua yang telah dilakukan oleh Min Jung kepadanya. Di akhir film, kita diperlihatkan Min Jung yang sedang duduk di sebuah kafe dan dihampiri oleh An So Hee. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini.